lagi misalkan. Oh, berbagai macam keperluan ya. Kan tinggal program aja ya. Bener nggak sih? Iya, Pak. Ya, begitu juga di ranah di bawahnya buah mikroprosesor ada microcontroller lebih fleksibel lagi. Kamu mau bikin modulasi digital pakai mikroprosesor bisa. Tapi kalau mau bikin modulasi analog pakai mikroprosesor nggak bakalan bisa. Ya, karena data analog kan ya tetap harus didigitalisasi dulu. Oke, ini implementasi hardware-nya lebih fleksibel. Kemudian kombinasi bisa dikombinasikan. Ya, ini blok diagram komunikasi digital itu ya. Jadi ini diturunkan tadi. Kalau yang tadi ini yang tadi ya. Yang tadi itu masih garis besarnya gitu ya. Source encoding, channel encoding, lalu kirimkan gitu kan ya. Kalau ini sudah lebih spesifik lagi. Nah, dari mulai information source-nya kita harus format dulu. Dari format baru masuk ke source encoding ya. Lalu masuk ke encrypt baru channel encoding. Nah, dari channel encoding ini nanti mengeluarkan simbol-simbol, channel simbol. Nah, dari sini kita bisa multiplex ya. Kita bisa multiplex. Kalau ada source yang lain, misalkan ini gambar sama suara. Suaranya ada 5 channel, bisa dimultiplex di sini. Ya. Kemudian baru dimodulate, baru dikirimkan gitu kan ya. Nah, diterimanya juga sama gitu, kebalikannya aja. Ya, ini blok diagram komunikasi digitalnya nanti silakan dipelajari. Dan mungkin bisa dijelaskan ya tiap-tiap fasenya ini ngapain aja gitu kan. Apa yang proses yang dilakukan di situ. Ya, saya minta tolong ini ya, dipelajari. Baik, Pak. Silakan. Ini sebenarnya dari sini tadi ya, diturunkan klasifikasi transformasi komunikasi digital. Yang pertama ada formatting dan source coding, kemudian ada baseband signaling, ada bandpass signaling, kemudian ada equalization, channel coding, multiplexing dan multiple access, spreading, encryption, sinkronisasi, dan lain-lain. Ini proses-prosesnya tadi dari gambar tadi ini. Oke, saya minta ini kalian pelajari. Nah, di sini ada nih. Formatting itu ngapain aja sih di dalamnya? Ada karakter coding, sampling, quantizing, PCM. Kalau source coding itu ada predictive coding, block coding, variable length, dan seterusnya. Kalau baseband signaling itu ada prosesnya, ada metodenya, ada PCM, waveform atau line code, ada NRZ, ada RZ, ada path encoding, dan lain-lain. Ya, jadi masing-masing fase ada mempunyai metode yang berbeda-beda. Ya, contohnya kalau pada fase bandpass signaling ada metode koheren, ada metode non koheren. Yang metode koherennya ada PSK, FSK, ASK, CPM. Kalau yang non koheren ada diferensial PSK, ada FSK juga. Jadi FSK ini ada dua nih, bisa koheren, bisa non koheren. ASK juga sama, dan seterusnya. Nah, ini nanti yang kita pelajari ini satu-satu nih. Mudah-mudahan sempat semuanya nih. Kalau nggak sempat semuanya harus belajar sendiri juga, atau mungkin dari dosen lain ya. Ya, ini masing-masing akan kita pelajari satu persatu nih.
Oke, sebentar. Oke, saya lanjutin aja ya. Iya, Pak. Oke, lanjut klasifikasi sinyal digital. Nah, sinyal digital bisa diklasifikasikan berdasarkan karakteristik karakteristik tertentu. Ada karakteristik yang dari variabel bebas atau variabel tak bebas atau nilai signalnya, atau juga bisa dikarakteristik menurut klasifikasi yang lain. Ini fleksibel banget kan kalau sinyal digital ya. Ini aja, ini dan lain-lain berarti sudah menggambarkan fleksibilitasnya. Oke, ini jenis-jenis klasifikasi sinyal digital. Ada sinyal waktu kontinu, ada sinyal waktu diskrit, ada sinyal analog, ada sinyal digital, sinyal real, sinyal kompleks, deterministik, acak, periodik, non periodik, energi dan daya. Ini klasifikasi sinyal ya. Kita lihat nih sinyal waktu kontinu dan sinyal diskrit. Nah, tadi sudah saya jelaskan kalau sinyal waktu kontinu ini ketika waktunya ini berubah, ini juga bisa berubah. Sinyalnya juga bisa berubah besarannya kan. Jadi yang berubah di sini variabel variabel kontinu apa? Waktunya kan ya. Seiring dengan perubahan waktu, berarti waktunya kontinu. Maka nilai xt-nya ini nilai fungsi xt-nya ini bisa berubah-ubah seiring dengan perubahan waktu. Yang sinyal kontinu jelas, paham? Paham. Nah, sekarang yang sinyal diskrit. Nah, kalau tadi di sinyal kontinu T ini merupakan variabel kontinu, kalau di sinyal diskrit T-nya merupakan variabel diskrit. Ya. Nah, diskrit itu berarti kan dia ada atau tidak. Kita lihat ketika di n-nya sama dengan min 2, maka ini ada nilainya. Ketika dia di minus 1,5 nggak ada nilainya. Ya kan? Ketika n-nya 1,5 nggak ada nilainya. Ketika n-nya 0 ada nilainya. Ketika n-nya 1 ada nilainya. Tapi terlihat kalau di T, mau T-nya 0, 1, 2, 3, setengah, seperempat, sepertiga, dan seterusnya ini ada semua nilainya. Ya. Nilai signalnya ada, kalau yang di diskrit tidak ada. Dari situ bisa dibayangkan, bisa dipahami Bisa, Pak. ya Bisa, perbedaan Pak. antara sinyal waktu kontinu dan sinyal waktu diskrit. Saya lanjutkan berikutnya. Nah, ini contoh representasi sinyal waktu diskrit dalam persamaan matematis. Xn sama dengan 1,5 pangkat N jika N-nya lebih dari 0. Kalau N-nya kurang dari 0, maka dia 0,5. Ini diskrit kan ya? Lebih besar sama dengan 0, maka Xn-nya sekian. Kalau kurang dari 0, ini Xn-nya sekian. Atau bisa juga direpresentasikan dengan sequence number ya. Ini 1 1 1 2 1 2 3 1 2, ini kan sequence-nya. Oke, lanjutkan sinyal analog, sinyal digital. Tadi ada ya klasifikasi analog digital. Oh iya. Ya udahlah, ini udah pasti tahu nih. Jadi kalau sinyal analog, ini kan tadi nilai sinyalnya berarti kontinu.
Kalau sinyal digital, nilai sinyalnya discrete. Nilai sinyal itu apa sih tadi? Tadi amplitudonya. Nah, sekarang kalau saya punya eh, sinyal awal ada sinyal waktu kontinu, kemudian saya mau merubah sinyal waktu kontinu tadi menjadi sinyal digital, ya. Jadi sinyal analog di sini berupa sinyal waktu kontinu, time continuous signal menjadi digital signal, ada beberapa proses. Pertama harus dirubah dulu sinyal waktu kontinu tadi menjadi sinyal discrete. Dari sinyal discrete baru diubah menjadi sinyal digital. Oke. Jadi dari analog ke digital harus lewat discrete, itu aja intinya ya. Prosesnya apa? Prosesnya adalah sampling. Sebentar, ada gambarnya nggak? Oh, ini ada nih. Sebentar. Oke. Kalau nggak ada gambar di situ, saya perlu login device lagi untuk gambarinnya. Oke, saya ulangi lagi ya. Untuk merubah sinyal waktu kontinu menjadi sinyal waktu discrete, itu kita menggunakan proses sampling. Waktu kontinu tadi ingat, ini waktu kontinu, ini waktu discrete. Ya, ini bukan sinyal yang sama sih, tapi kalau sinyal yang sama harusnya kalau titik-titik ini kita hubungkan gitu, itu akan membentuk seperti ini, ya. Nah, kembali ke sini. Nah, sampling itu apa sih? Sampling itu adalah proses untuk mengambil nilai signal kontinu tadi pada waktu-waktu tertentu. Oke. Kenapa pada waktu-waktu tertentu? Karena kita bicara ini berarti samplingnya berdasarkan waktu kan ya? Time sampling. Nah, contohnya kalau yang sebelah kiri nih, ini sinyal analognya. Oke. Pada waktu-waktu tertentu yang apa ya? Yang ajak tuh apa sih namanya? Waktu-waktu yang sudah pasti gitu ya. Misalkan pastinya periode waktunya sudah pasti. Misalkan 1 detik sekali atau 1 detik 100 kali, 1 detik 1000 kali gitu. Kalau 1 detik sekali, berarti kan tiap 1 detik diambil satu sampel. Kalau satu detik 100 kali, berarti setiap 0,01 second akan diambil sampel kan. Ambil sampelnya bagaimana? Nah, kalau ini saya punya rangkaian, saya punya kabel di sini. Kalau ini ada saklar nih, yang ada sampler ini adalah saklar. Saklar ini kalau saya tutup harusnya ngalir ke sini nggak? Atau tegangannya ngelewat nggak? Kalau ditutup, masa kalau saklar ini ditutup menghubung ke sini, kamu gini, kalau nyalain lampu saklarnya ditutup kan, Iya, sehingga Pak. harusnya nyala kan, harusnya mengalir kan, Betul, Pak. ya. Kalau matiin lampu harusnya harus diputus kan, memutuskannya kan saklarnya pencet lagi sehingga tertutup kan. Nah ini kalau saya tutup berarti harusnya sini mengalir kan, artinya saya bisa yang biru ini, yang biru tanda panah ini berarti pada saat saklarnya ditutup. Kita ambil nilainya di sini. Kemudian yang tidak ada panah nih antara ini nih, itu berarti saklarnya terbuka. Tidak ada bagian yang diambil di sini kan? Tidak ada besaran yang diambil kan? Kursor saya kelihatan? Nggak ada, Pak. Nggak kelihatan ya? Enggak, Pak. Ah, iya. Gimana ya? Sebentar biar kursornya kelihatan. Gini deh, pokoknya gini. Ketika ada yang tanda panah biru itu berarti saklarnya tertutup. Artinya ada suatu nilai tertentu dari sinyal continuous yang di kiri tadi yang diambil. Pada bagian yang tidak ada sinyalnya, tidak ada tanda panah biru tadi, contohnya di antara kedua garis panah itu ya, itu berarti tidak ada sinyal yang diambil. Ya kan? Tidak ada sinyal diambil.
Nah, dan seterusnya seperti itu. Artinya dari keseluruhan sinyal yang sebelah kiri tadi, yang diambil cuma sebagian aja. Benar ya? Nah, sebagian sinyal diambil ini merepresentasikan sifat keseluruhan dari sinyal tersebut. Nah, itu yang dinamakan sampling. Nah, kalau kita buat dalam model discrete, ya, itu ada yang digambar yang di bawah tuh. Itu hasil dari samplingnya. Kira-kira itu kalau dihubungkan titik-titiknya kan nilainya sama kayak yang di atas ya. Gambarnya sama kayak yang sinyal analognya ya. Iya nggak sih? Ya betul ya. Nah, sampai di bagian sini, bagian yang biru tanda panah dan yang gambar A sebelah kiri, kita sudah berhasil merubah sinyal continue menjadi sinyal discrete. Nah, sekarang sinyal discrete ini kan masih mempunyai nilai yang bervariasi. Iya nggak sih? Mempunyai nilai yang bervariasi meskipun dia tidak semua nilainya diambil, ya kan? Oh ya, sebelum sampai ke sana gitu ya. Ada aturan Shannon mengenai sampling. Sudah tahu belum? Belum, Tuh. Pak. Jadi menurut Shannon, kalau kita mau sampling, ya, ini kan samplernya nih, yang saklar itu, saklar sampler, ya, itu kan bergerak buka tutup buka tutup buka tutup buka tutup buka tutup gitu ya. Iya nggak? Nah, banyaknya dia menutup dalam tiap detik, banyaknya dia menutup dalam tiap detik itu disebut dengan periode sampling. Ya kan? Banyaknya dia mengambil sampel dalam tiap detik itu disebut dengan frekuensi sampling. Ya, kalau frekuensi kan berarti banyaknya getaran per detik ya. Bener nggak sih? Halo, halo. Apakah suara saya masih terdengar? Masih ya. Oke, jadi banyaknya si saklar ini, si sampler ini menutup, mengambil sampling itu disebut dengan frekuensi sampling. Nah, frekuensi sampling ini menurut Shannon harus 2 kali lebih besar dibandingkan dengan frekuensi signal yang akan kita sampling. Minimal sama lah, minimal 2 kali. 2 kalinya. Lebih dari 2 kali lebih bagus. Jadi gini, misalkan sinyal 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 continue yang saya mau sampling itu frekuensinya 100 kHz. Berarti kecepatan pengambilan samplingnya, kecepatan buka tutupnya si saklar itu, si sampler itu harus minimal sama dengan 2 kali, berapa tadi? 100 kilo ya? 100 kilo atau 200 kilo. Benar ya? Nah, lebih bagus di atas 200 kilo, di atas 2 kalinya. Sekarang bagaimana kalau dia lebih sedikit? Ada yang bisa kasih penjelasan kalau dia lebih sedikit gimana samplingnya? Mungkin banyak data yang hilang, Pak. Betul, banyak data yang hilang. Ada lagi pendapat yang lain? Banyak data yang hilang tuh bagaimana maksudnya? Atau disebut dengan apa? Bisa kalian lihat begini. Coba yang
Lihat yang gambar panah biru nih. Masih kelihatan ya? Yang sinyal dan pada gambar panah yang biru ya? Masih, Pak. Ya. Panah biru kedua dan ketiga dihilangin. Ya, panah biru kedua dan ketiga dihilangin. 4 dipertahankan. Lalu 5, 6 dihilangin. 7 dipertahankan. Dan seterusnya ya, dihilangin 2-2 tuh. Kalau dihubungkan lagi itu puncak-puncak panah itu, kira-kira gambarnya sama nggak sama yang sinyal kontinu? Beda, Pak. Beda ya. Kalau yang saya hilangin tadi berarti saya memperkecil frekuensi samplingnya kan? Iya, Pak. Ya. Menghilangkan itu artinya kalau saya hubungkan puncak-puncaknya tadi, maka sinyalnya berbeda. Dia membentuk sinyal baru kan? Nah, pembentukan sinyal baru ini kita sebut dengan aliasing. Pernah dengar aliasing? Belum pernah, Pak. Alias tau nggak alias? Alias kan nama lain ya. Iya, Pak. Nah, itu. Jadi kalau dia frekuensi samplingnya kurang dari 2 kali, maka dia akan terjadi aliasing. Artinya dengan aliasing ini akan terbentuk sinyal baru karena tidak semua sinyal terwakili dengan baik gitu ya. Nah, sehingga kalau sudah aliasing maka pada saat nanti dikembalikan ke bentuk aslinya tidak akan diperoleh bentuk seperti sinyal aslinya. Ya, itu yang perlu diperhatikan pada proses sampling. Oke, sampai di sini tadi kita sudah punya sinyal diskrit. Kembali ke sini. Ketika kita sudah punya sinyal waktu diskrit yang ini, yang A, maka kita bisa membentuk sinyal digitalnya dengan proses disebut dengan kuantisasi. Jadi kalau tadi sampling itu prosesnya saklarnya naik turun, ya putus nyambung. Kalau kuantisasi, nah sinyal diskrit ini dibandingkan dengan level-level tegangan tertentu, ya level-level tegangan yang disebut dengan level kuantisasi. Ya, kalau dia di bawah level kuantisasi, maka dia bisa disebut sebagai nilai digital 0. Kalau dia di atas level kuantisasinya, maka dia bisa disebut sebagai sinyal digital 1 dan seterusnya gitu. Paham ya? Paham nggak? Paham, Pak. Paham, Pak. Nah, prosesnya ya dari sampling, quantising ya, dari sampling dan kuantisasi ini prosesnya atau alat yang memprosesnya kita sebut dengan analog to digital converter. Jadi untuk merubah sinyal analog menjadi sinyal digital, kita pakai alat yang namanya ADC atau analog to digital converter. Prosesnya ada sampling, ada quantising. Nah, kalau kalian pernah main-main ADC atau di microcontroller ada ADC-nya kan? Ada resolusi ADC-nya gitu. Itu berarti tingkat kuantisasinya. Resolusi ADC-nya berapa? 1024. Maka tingkat kuantisasinya ada 1024. Gitu ya. Lanjut. Ini ada sinyal continue dan sinyal discontinue. Sinyal continue di T1 ya, jika X T1 minus tidak sama dengan X T1 plus. Kalau XT-nya amplitudenya continue untuk semua T atau kecuali pada beberapa detik, maka sinyal XT disebut sebagai continue per segment.
atau piecewise continue. Lalu ada ini sinyal persegi contohnya nih. Nah, sinyal persegi ini kita lihat aja kalau dia T-nya berada pada kurang dari tau per 2, dia nilainya 1. Tapi dia nilainya 0 kalau T-nya lebih besar dari tau per 2. Ya kan? Berarti antara ini berarti dia nilainya 1 kan ini. Lebih besar dari tau per 2, nilainya 0. Ini sinyal persegi. Nilai sinyal di titik discontinue T1 sama dengan nilai rata-rata di titik T1. Oke, saya lanjutkan ini dulu deh. Sinyal real dan sinyal kompleks. Kalau sinyal real itu nilainya merupakan bilangan real. Kalau sinyal kompleks, jika nilainya merupakan bilangan kompleks. Bilangan kompleks tahu kan ya? Nih yang ada J-nya. Lanjut, sinyal deterministik dan sinyal acak. Sinyal deterministik itu kalau nilainya secara lengkap kita ketahui. Kemudian sinyalnya dapat dimodelkan dengan menggunakan fungsi waktu yang kita ketahui secara pasti. Itu kita sebut dengan deterministik. Determine. Ya. Nah, kalau acak berarti dia nilainya acak atau random. Jadi kita nggak tahu nih pada suatu waktu apa namanya? Waktu T plus 3 atau T plus 5 atau T plus 10 atau T plus berapapun, ini munculnya sinyalnya akan berapa amplitudenya kita nggak akan tahu. Tapi kalau yang deterministik, karena kita sudah tahu fungsinya, fungsi waktunya, kita akan tahu, oh T plus 1 akan sekian nilainya, T plus 2 akan sekian nilainya, T plus 3 akan sekian nilainya, dan seterusnya kita tahu. Karena fungsinya kita tahu. Nah, kalau sinyal acak, bagaimana mencirikannya? Mencirikannya secara statistik. Biasanya ini nanti pakai distribusi nih. Random distribution. Ya. Ini sinyal periodik dan non-periodik. Contohnya seperti ini. Lalu saya lanjutkan. Ini penjumlahan sinyal periodik dan non-periodik. Bisa lah. Ini kan aljabar biasa. Syarat-syaratnya dan seterusnya. Sebentar, saya cek lagi masih ada nggak ya? Lanjut ya, ini kalau berdasarkan kualifikasi dayanya, sinar energi dan daya, lihat dari persamaannya aja ya. Oke, saya lanjut. Ini tadi yang saya jelasin tadi nih, sampling, kuantisasi, dan coding. Jadi sama prosesnya sebenarnya ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi ini kalau sinyal analog waktu kontinu ini kita ambil nilainya per waktu-waktu tertentu, maka kita dapat nilai sinyal samplingnya seperti ini. Ya. Nah, ini kenapa harus 2 kali tadi ya? Harus 2 kali. Jadi kalau ini lebih dari 2 kali. Kalau dia 2 kali, yang garis titik-titik ini, garis titik-titik, kan ada garis titik-titik nggak ya? Yang sebelah kanan bawah.
Ya kan? Halo? Iya, Pak. Ya. Nah, garis titik-titik itu kan mepet, berhimpit. Tetapi kalau kurang dari 2 kali, yang garis titik-titik itu akan overlap. Sehingga yang overlap itu yang menimbulkan distorsi. Jadi spektrumnya dia overlap. Sehingga tidak bisa lagi dikembalikan. Maka kalau yang seperti ini terpisah garis titik-titiknya itu yang lebih bagus. Nah, ini yang saya sebut tadi kuantisasi. Lihat ini ada garis titik-titik horizontal ya. Nah, garis titik-titik horizontal itu yang saya sebut tadi dengan level kuantisasi. Nah, level kuantisasi itu ada yang bisa besarnya sama, ada yang seperti itu. Lebarnya berubah-ubah. Nah, tergantung mana yang lebih efisien. Nah, dari kuantisasi ini ya baru diperoleh sinyal digitalnya yang disebut dengan encoding. Jadi sinyal digital ini, ini dapat sinyal digitalnya tadi ya sudah ya. Nah, di encoding ini dipecah-pecah nih menjadi misalkan code word atau code byte atau dan lain-lain ya. Jadi ini sudah pengkodeannya. Oke, ini kuantisasi tadi masih lanjutan. Sinyal saya nggak kelihatan ya ini saya ya, kursor saya ya. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Nggak kelihatan, Pak. Saya mau gimana ya? Kalau di sini kelihatan? Nggak juga? Belum kelihatan. Belum kelihatan, Pak. Belum kelihatan. Ya udah saya jelasin gini aja deh. Nah, kalian bisa lihat nih yang ada garis horizontal -4, -2, 0, +2, +4 dan seterusnya ya. Itu adalah level kuantisasi. Ya. Nanti itu kan ada gelombang anak tangga ya. Ya kan? Nah, gelombang anak tangga itu adalah sinyal hasil kuantisasinya ya. Jadi kalau dia lebih tinggi dari level kuantisasinya, maka bisa jadi dia dianggap sebagai 0. Kalau dia lebih rendah, 1, tapi kalau dia lebih rendah bisa dianggap sebagai 0. Itu ya. Nanti minta tolong dipelajari lagi kuantisasi. Nah, kalau level kuantisasinya ini sama besarnya, ya, kita sebut dengan uniform quantizing. Nah, tapi kalau uniform quantizing ini banyak sinyal-sinyal yang levelnya lebih rendah. Ini contohnya yang pas di garis kedua yang titik-titik itu kita lihat itu sinyalnya lebih rendah daripada sinyal waveformnya sinyal originalnya. Nah, ini akan menimbulkan noise gitu ya. Jadi kalau banyak sinyal yang level rendah, lebih rendah daripada sinyal kuantisasinya, maka dia akan banyak timbul noise. Nah, solusinya bagaimana agar tidak banyak noise? Berarti level kuantisasinya harus ditambah, ya. Tetapi kalau level kuantitasnya ditambah, maka bit rate-nya ya, atau akan semakin banyak kode yang dihasilkan kan, kode digital yang dihasilkan akan semakin banyak atau bit rate-nya semakin banyak. Nah, ini mengakibatkan datanya menjadi semakin besar. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya adalah seperti yang gambar tadi nih, yang mana tadi ya? Nih. Level-levelnya dibedakan kerapatannya. Tidak dengan menambah level kuantisasi, tetapi membedakan level.
level kuantisasi pada sinyal rendah lebih rapat dibandingkan level kuantisasi pada sinyal dengan level lebih tinggi. Nah, prosesnya adalah dengan mengkompres sinyal di sumbernya, atau kita sebut dengan compressing. Kemudian di tujuan nanti ada proses yang kita sebut dekompres atau dengan expanding. Compressing dan expanding ini kita sebut dengan compending. Ya, jadi compressing dilakukan pada sumber signal, kemudian expanding dilakukan pada penerima. Ini proses compendingnya. Jadi compending itu dilakukan di dua sisi, dibagi menjadi dua, kompresi dan ekspansi. Oke, nanti mungkin saya kasih ini aja, sekalian silakan dibaca ya. Baik, Pak. Baik, mungkin hari ini sampai di sini dulu kali ya. Kita lanjutkan minggu depan. Minggu depan kan ya? Iya, Pak. Minggu Betul, depan. Pak. Minggu depan. Ya, mudah-mudahan saya bisa ke sana, kita offline di sana deh. Baik, Pak. Kalian pernah belajar pakai Skilab atau MATLAB? Ya, Pernah, Pak. MATLAB ya? Skilab nggak pernah ya? Oke, nanti coba itu dipelajari lagi ya. Kita coba praktekkan proses-proses tadi, NRZ, terus post coding, encoding, dan tadi menggunakan software tadi ya. Kalau saya sih biasanya pakai Skilab yang gratisan. Ya, kalau bisa diinstal Skilabnya, diinstal dulu ya. Skilab tahu kan? SCILAB. Versi gratisnya dari MATLAB. Oke, Pak. Siap. Link absennya sudah dikirim ke saya, Pak Ji? Sudah, Pak, di WA Bapak, Pak. Oke. Saya perlu laporan nggak ya ke itunya? Ke sekret di F4? Laporan apa tuh, Pak? Maksudnya, Pak? Bahwa saya ngajarnya online itu, atau cukup isi absen aja ya? Sepertinya cukup isi absen aja sih, Pak, kata Bu Emi. Ya. Baik, kalau begitu. Oke, saya akhiri pertemuan hari ini ya. Oh iya, Pak. Maaf, Pak. Boleh minta PPT-nya nggak, Pak? Nanti. Oh boleh, nanti saya kirimkan ke Fauzi. Oke, siap, Pak. Makasih, Pak. Oke, semua terima kasih banyak sudah hadir pada kuliah hari ini. Tadi saya ada kasih tugas nggak ya? Belum ada ya? Oke, belum ada. Oke, mungkin minggu depan lah ya. Oke, baik. Baik, Pak. Siap, Pak. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, sampai ketemu minggu depan di F4 insyaallah. Selamat siang, Pak. Oke, saya close room-nya ya.